pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga kita dalam keadaan sehat. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam saat teduh. Biarlah setiap kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan yang benar. Bahwasanya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita pujikan KPPK nomor 2, hormat diberi. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pasti setiap kita sudah merindukan untuk beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja. Tetapi biarlah pada pagi hari ini, kita juga boleh bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian atas segala berkat, penyertaan, serta setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Sehingga di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kita masih boleh beribadah, meskipun secara online. Mari kita bersama-sama pujikan pujian saat pagi hari ku datang lagi. Kita pujikan pujian ini 2 kali. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku
memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sementara musik akan dimainkan, saya memberikan kesempatan kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi, untuk boleh berdoa mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, dan memohon pengampunannya. Kami telah mengaku segala dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari segala dosa-dosa dan baharuilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 6-10. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikut. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Adanya pandemi virus corona ini sangat berdampak dalam segala aspek, terlebih dalam segala aspek ekonomi.
Dan ini juga yang kita rasakan saat ini. Satu pujian yang bisa menguatkan kita di situasi yang seperti ini, iman kita harus tetap kuat, kita harus tetap setia, dan tetap selalu bersandar kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita pujikan KPPK nomor 145, jangan sedih dan kecewa. Kecewa, teguhkanlah imanmu, setialah kau selalu, berkatnya kau kan hidup. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan, Tuhan kan menolongmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami datang di
seisi rumahku, sujud menyembahmu. Kami datang di hadiratmu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembahmu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa
kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh penginjil Ernawati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi ini kami kembali menikmati kasih Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah memimpin, menyertai kami, dan pagi ini kami kembali bisa menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi sulit yang sampai hari ini kami masih rasakan, kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami terus berdoa untuk situasi yang dialami oleh banyak orang. Kiranya Tuhan Kau yang menolong setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap bisa menikmati akan kasih setia-Mu. Walaupun hari ini mereka menjalani hari-hari mungkin tanpa pekerjaan. Kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Kami juga berdoa supaya mereka akan terus dikuatkan dalam iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Dan satu hal yang kami tahu dan kami percaya, bahwa ada yang baik yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kami. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu yang sampai hari ini bergumul untuk sakit penyakit. Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, proses kesembuhan Bapak Heri Cahyanto. Kami terus berdoa untuk Bapak Adi Gunawan, Bapak Ardianto, Ibu Isa, dan juga proses kesembuhan Bapak Edi Suhartono, Jemaat Pos PI Donomulyo. Tuhan Kau yang akan menolong mereka semuanya. Pergumulan sakit penyakit yang mereka hadapi sampai detik ini, biarlah menjadikan jemaat Tuhan untuk tetap menyadari bahwa Tuhan Engkau beserta dan tidak pernah meninggalkan. Biarlah mereka juga akan terus berharap berserah hanya kepada Engkau saja. Memberkati keluarga yang boleh dengan setia menjaga, merawat, serta menemani. Karuniakan kesehatan, karuniakan sukacita. Dan Tuhan juga yang akan terus menolong mereka, memberikan hikmat di dalam menjaga saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga terus berdoa untuk Sekolah Pelita Kasih. Tuhan memberkati proses penerimaan siswa baru. Tuhan juga memberkati proses pembangunan kelas-kelas baru. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di yayasan dalam memikirkan segala sesuatunya. Panitia pembangunan yang juga memikirkan akan proses pembangunan dan kebutuhan-kebutuhan dana yang diperlukan. Kami percaya Tuhan beserta mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk Sekolah Pelita Kasih dalam segala perkembangannya. Rencana-rencana ke depan Tuhan Kau yang memberkati. Terima kasih untuk setiap anak-anak yang Tuhan boleh hantar, kami bina dan kami didik di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati dan memberikan hikmat bagi guru-guru untuk bisa mendidik mereka, bukan hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga hidup takut akan Tuhan. Biarlah anak-anak juga boleh belajar akan kehendak Tuhan, belajar akan firman Tuhan yang boleh menjadi bekal mereka ketika mereka dewasa kelak. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan Sekolah Pelita Kasih hanya kepada Engkau. Pagi ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Presiden sebagai pimpinan tertinggi bagi negeri kami, memberikan hikmat dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Memberkati juga untuk setiap orang-orang yang ada di sekitarnya, yang membantu melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan besar yang harus dilakukan. Kiranya Tuhan Kau menolong mereka. Memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, biarlah kehadirannya menjadi berkat bagi lingkungan pekerjaannya. Memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di seluruh negeri ini, biarlah kehadiran kami semuanya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, walaupun hari ini adalah masa-masa yang sulit. Memberkati juga untuk setiap gereja-gereja Tuhan, biarlah kehadiran gereja-gereja-Mu juga terus memancarkan akan kasih Tuhan. Sehingga di masa-masa yang sulit ini, gereja-gereja Tuhan juga terus merasakan bagaimana penyertaan dan pimpinan Tuhan nyata. Kami percaya Tuhan Kau mampu memulihkan bangsa kami dari segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Dan kami percaya Tuhan Kau akan terus menolong negeri kami ini segera pulih dari pandemi yang ada. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap kami, dimanapun kami berada,
biarlah kami terus membawa nama baik Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, keluarga kami, dalam segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah memuliakan nama Tuhan. Ketika kami mulai menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan tolong kami mengingatkan dan memberikan kepekaan, sehingga kami kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Kami percayakan kelangsungan hidup daripada bangsa ini hanya kepada Engkau. Memberkati untuk aparat keamanan, memberkati para medis, yang sampai hari ini juga terus berjuang melawan akan virus corona ini. Kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepada Engkau. Mampukan bersandar sepenuhnya hanya kepada kuasa-Mu saja. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bulan Mei adalah bulan keluarga di gereja kita. Sepanjang minggu dalam bulan ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang keluarga. Setiap keluarga pasti mempunyai pergumulannya masing-masing. Tetapi biarlah di setiap pergumulan kita boleh tetap mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan semuanya itu akan sia-sia. Semua usaha kita akan sia-sia. Selalu bersandar kepada Tuhan, sandar pada lengan yang kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari KPPK nomor 221, Sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman ya di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kepada penginjil Ernawati saya persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kembali akan belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau yang memimpin kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami memohon supaya Engkau yang menyempurnakan dan mampukan kami untuk kami bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari.
Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-127, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki di minggu terakhir di bulan Mei ini. Berarti berakhir pula bulan keluarga. Yang menjadi harapan bagi kita adalah biarlah tema-tema khotbah selama 1 bulan ini menjadi bekal kita untuk semakin lebih baik lagi di dalam kita menjalani kehidupan keluarga kita. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk kita bisa mengubah segala sesuatu. Melalui firman Tuhan yang setiap hari kita baca, kita renungkan, dan setiap minggu menyapa kita, menjadikan kita semua menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, orang tua, suami, istri, semua dipulihkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di akhir bulan ini sekaligus menutup bulan keluarga. Mari bersama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Dari bacaan yang kita baca pada pagi hari ini, kita mencermati dan melihat Mazmur ini secara khusus bicara tentang keluarga, karena di dalamnya disebutkan ada rumah dan juga ada anak-anak. Dan ada hal-hal lain yang berkaitan dengan keluarga. Di dalam Mazmur pasal yang ke-127, Salomo memperingatkan kita akan hal tersebut dalam nyanyian ziarahnya. Dan kalimat kunci dalam Mazmur yang dituliskan oleh Salomo ini adalah jikalau bukan Tuhan, sia-sialah. Kalimat ini ingin memperingatkan kita pada segala sesuatu yang kita lakukan. Jika tanpa Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Kita mungkin pernah berpikir di dalam kehidupan keluarga kita, kalau bukan saya yang mencukupi semua kebutuhan keluarga, maka semuanya tidak akan pernah bisa hidup. Atau mungkin kita juga pernah berpikir bahwa kalau bukan saya yang mengatur semuanya, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun dalam apapun juga, kita berpikir bahwa semuanya pasti menjadi berantakan. Bapak Ibu, jangan sampai kita punya pikiran yang demikian, karena itu adalah satu bentuk kesombongan yang tersembunyi. Saat kita berpikir atau berkata bahwa sebenarnya kita sedang mengagungkan diri kita sendiri dan menyombongkan diri kalau kita mengatakan bahwa semua karena saya. Kita berpikir bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, apalagi sampai pada satu titik mencapai yang namanya keberhasilan, kemudian kita katakan bahwa semuanya karena saya dan semuanya bukan karena Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali di Mazmur pasal yang ke-127. Mazmur ini adalah Mazmur yang paling jelas berbicara tentang keluarga dan keterlibatan Tuhan dalam keluarga. Allah tidak hanya sibuk dengan hal-hal yang besar, ini yang harus kita pahami. Allah tidak hanya sibuk tentang negara, tentang bangsa, ataupun tentang hal-hal lain yang besar yang menjadi anggapan manusia. Dia juga peduli dengan hal-hal yang kelihatannya kecil, termasuk di dalamnya adalah keluarga.
Perhatian Allah tidak ditentukan oleh jumlah manusia atau jumlah orang. Keluarga yang kelihatannya kecil ini ternyata penting di mata Allah. Melalui teks pada pagi hari ini kita akan belajar sedikitnya dua hal. Yang pertama adalah sia-sia tanpa Tuhan. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua di sana mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu, kata sia-sia di dua ayat ini menunjukkan bahwa menekankan tentang kesia-siaan usaha manusia jika tanpa Tuhan. Tapi jangan kemudian berpikir bahwa berarti tidak usah berusaha lagi. Berarti tidak usah bekerja lagi, tidak usah melakukan apapun, karena semuanya akan menjadi sia-sia. Ayat ini tidak menentang yang namanya usaha ataupun kerja keras. Di dalam ayat yang pertama bagian A di sana dijelaskan tidak salah untuk membangun rumah. Kemudian ayat yang ke-1b dijelaskan bahwa menjaga kota dengan hati-hati merupakan juga sebuah tugas yang penting yang harus dilakukan. Di dalam ayat yang kedua bagian A di sana dijelaskan bekerja keras mencari nafkah. Itu juga adalah bagian hal yang penting dalam keluarga. Bagian Alkitab di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Kemudian dari Petunjuk Hidup Baru tadi yang sudah dibacakan. Di sana juga menekankan tentang yang namanya pentingnya kerja keras. Yang dipersoalkan adalah mengabaikan Tuhan dalam segala usaha, itu yang harus diperhatikan. Seberapa besar kita menyertakan Tuhan dalam setiap usaha-usaha yang kita lakukan. Dari bagian ini kita menemukan bahwa Tuhan bukan hanya perlu dilibatkan dalam setiap usaha kita, tetapi Tuhan itu adalah aktor yang sejati. Artinya bahwa dia adalah yang utama, yang terutama. Pemazmur berkata jika bukan Tuhan yang membangun rumah, Tuhan yang membangun. Bukan hanya sekedar dilibatkan dalam suatu pembangunan. Dia adalah kontraktor yang sejati, dia bukan tukang. Hal yang sama berlaku pada penjagaan kota di dalam ayat yang kedua. Di dalam ayat yang ke-1b, Tuhan bukan hanya sekedar membantu para penjaga kota menjaga kota tersebut, tetapi dia sendiri yang menjaganya. Kita juga mungkin pernah melihat satu kenyataan, bahwa yang berjerih lelah mencari makan belum tentu bisa menikmati hasilnya. Karena apa? Sang pemberi makan sejati itu adalah Tuhan. Bagian terakhir dari ayat yang kedua itu ada kata tidur di sana, yang harus dipahami sebagai satu kiasan. Ini adalah kalimat kiasan. Tidur berarti kedamaian atau ketenangan. Makanya kalau orang tidak bisa tidur sangat susah. Jadi yang paling nikmat adalah ketika bisa tidur dan bangun dengan segar kembali. Jadi membangun rumah atau menjaga kota di ayat yang pertama sebenarnya lebih berbicara tentang kedamaian atau tentang ketenangan. Tuhanlah yang mampu memberikan dan menjamin, menyediakan akan ketenangan dan kedamaian bagi setiap kita. Semua usaha manusia akan menjadi sia-sia jika Tuhan tidak beserta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ingat bagaimana kisah kehidupan Salomo secara pribadi. Dia sangat menyadari dalam perjalanan hidupnya ketika dia menjadi raja, sudah mulai terkenal, kemudian dia mulai mengabaikan Tuhan dengan dia menuruti kata hati istri-istrinya. Sehingga dalam perjalanan hidup kita menjumpai, kita membaca bahwa Alkitab menyaksikan Salomo pada akhirnya hancur dalam kerajaannya. Itu dikarenakan karena dia tidak mengikut sertakan Tuhan dalam setiap usaha-usahanya. Tetapi dia lebih menuruti kata istri-istrinya. Bapak Ibu, sangat berbeda dengan kehidupan Yusuf. Kalau kita melihat apa yang dialami oleh Yusuf, mulai dia berada di dalam rumah sampai pada akhirnya di Mesir. Kita ingat perjalanan dan perjuangan hidup Yusuf
dia mengikut sertakan Tuhan dalam segala sesuatu yang dia alami dan yang dia lakukan. Dan pada akhirnya kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa menolong dia hingga pada akhirnya dia menjadi raja muda di Mesir. Ini adalah dua contoh di mana orang yang tidak mengikut sertakan Tuhan dan orang yang mengikut sertakan Tuhan beda hasilnya. Bapak Ibu, dari bagian ini kita belajar bersama-sama bahwa sia-sia tanpa Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, mungkin keluarga, pekerjaan, ataupun usaha-usaha yang lainnya. Mari kita ingat nasihat Salomo di dalam Mazmur ini, bahwa sia-sia jika tanpa Tuhan. Itu bagian pertama yang kita bisa belajar. Bagian yang kedua yang kita bisa belajar dari teks ini adalah keluarga adalah berkat Tuhan. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima di sana mengatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak Ibu, anak adalah sosok yang dinanti-nantikan oleh setiap keluarga, walaupun itu sebenarnya bukanlah satu keharusan. Pada zaman perjanjian lama, masing-masing keluarga diharuskan mempunyai anak, apalagi yang namanya anak laki-laki. Dan ini adalah sekaligus menjadi satu kebanggaan bagi keluarga. Karena konsepnya adalah anak laki-laki itu penerus daripada generasi keluarga. Jadi kalau kita melihat, mungkin membaca, mendapati bahwa dalam kisah-kisah bangsa Israel, jika tidak ada anak, itu merupakan satu kekejian bagi mereka. Dan kita melihat bahwa anak adalah satu kebanggaan. Bapak Ibu, konsep perjanjian lama menekankan adanya anak dalam keluarga dan juga adanya anak laki-laki. Dan hari ini kita juga mendapati di suku-suku tertentu di negara kita juga masih ada yang menerapkan akan hal tersebut. Di dalam Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang ketiga, ketika kita membaca bagian ini diawali dengan satu kata, sesungguhnya. Ini adalah kata penekanan yang ingin menjelaskan kalimat berikutnya yang berbicara tentang berkat Tuhan ataupun anak-anak. Ingin menekankan akan berkat Tuhan berupa anak-anak. Di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua menekankan tentang kedamaian dan ketenangan dalam sebuah keluarga. Sehingga di ayat yang ketiga ini ingin menjelaskan tentang kedamaian dan ketenangan dalam sebuah keluarga menjadi satu bentuk yang nyata. Kedamaian itu berbicara tentang kehormatan, ketenangan itu berkaitan dengan masa tua daripada keluarga itu. Mazmur ini ingin memperlihatkan bahwa keluarga merupakan tempat di mana seseorang bisa memperoleh kedamaian dan juga kehormatan. Pada zaman perjanjian lama, menganut budaya namanya budaya patriarkal, yaitu anak-anak lebih dominan, anak laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan anak perempuan. Dan rupanya ini berpengaruh terhadap cara pandang seseorang terhadap berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti anak perempuan bukan menjadi satu berkat, tapi penekanan yang khusus di dalam perjanjian lama, anak laki-laki itu memang lebih dominan dibandingkan dengan anak perempuan. Salah satu wujud berkat Tuhan yang pada zaman itu selalu dinanti-nantikan adalah anak, apalagi yang namanya anak laki-laki dan jumlahnya itu banyak, itu dinanti-nantikan. Ayat yang ketiga dari Mazmur 127 memberikan pemahaman bahwa posisi anak bukan sekedar sebuah proses yang alamiah. Mereka adalah pemberian dari Allah, itu yang harus dipahami. Bukan sekedar pemberian, melainkan pemberian yang berharga. Anak-anak adalah milik pusaka, dikatakan di dalam ayat yang ke-3 bagian A. Mereka juga adalah hadiah atau penghargaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini ingin menjelaskan bahwa hadiah untuk orang-orang yang dicintainya itu adalah anak di dalam ayat yang ke-3b. Penghargaan ini diberikan untuk mereka yang terus bersandar kepada Tuhan. Di dalam ayat yang keempat ingin menjelaskan ayat yang ketiga,
atau ingin mempertajam ayat yang ketiga. Pemazmur bukan hanya berbicara tentang anak-anak secara umum atau anak laki-laki. Dia menyinggung tentang anak lelaki yang lahir pada masa muda seseorang. Siapa yang dimaksud dengan masa muda seseorang? Rupanya ini merujuk pada satu kata, yaitu ayah yang ada dalam satu keluarga itu. Ini berkaitan dengan situasi yang digambarkan seperti tabung panah seorang pahlawan di dalam ayat yang keempat sampai 5a. Seorang pahlawan memang memerlukan keahlian dalam membidik panah yang tepat. Anak panah diluncurkan dan itu harus tajam. Bukan hanya tajam, tetapi juga harus banyak jumlahnya. Ayat yang kelima. Pertempuran seringkali tidak terjadi sesaat. Bangsa Israel mengalami banyak pengalaman hidup dalam peperangan melawan musuh-musuhnya. Dan pertempuran demi pertempuran itu tidak berlangsung hanya sebentar saja. Terkadang ada waktu yang cukup lama yang harus mereka lakukan sampai mereka mendapatkan kemenangan. Dan ini dibutuhkan yang namanya anak panah yang banyak untuk bisa memenangkan pertempuran. Demikian pula dengan orang tua yang memiliki banyak anak yang lahir pada masa muda mereka. Ini yang ingin dimaksudkan di dalam Mazmur 127 ini. Anak-anak yang lahir pada masa muda ayahnya memberikan perlindungan dan dikatakan bahwa dia bisa menjaga keluarganya lebih lama. Ketika mereka sudah menjadi dewasa, anak-anak yang dilahirkan di masa muda ini, maka orang tua bisa menikmati lebih banyak waktu bersama dengan anak-anaknya. Dan ketika orang tuanya sudah lanjut, maka anak-anak ini akan menjadi matang dan mereka menjadi pelindung dan pemelihara bagi keluarganya. Bapak Ibu, Mazmur 127 ini ingin menggambarkan bagaimana orang tua pada waktu itu memang membutuhkan anak, membutuhkan hadirnya anak dalam satu keluarga. Karena itu akan satu menjadi kebanggaan, tetapi itu juga merupakan dikatakan yang sangat berharga dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka berpikir lebih panjang bahwa yang namanya hidup orang tua yang sudah lanjut usia itu tergantung dari anak-anak mereka. Artinya bahwa segala sesuatu yang harus dilakukan oleh anak-anak ini memang dipersiapkan oleh orang tua. Berkaitan juga di dalam ayat yang ke-5b tentang pada saat musuh-musuh datang di pintu gerbang, anak-anak mampu mempertahankan kota itu. Ketika anak-anak dilahirkan di masa muda ayahnya, dia akan bisa menjaga kota itu dengan baik. Mempertahankan kota berarti itu merupakan satu kehormatan. Mempertahankan kehormatan bagi orang tuanya. Orang tua tidak akan merasa malu jika anak-anak mereka bisa menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan dan bisa menjaga dan melindungi kota mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketenangan dan kedamaian akan diberikan sampai masa tua bagi orang tua yang punya anak laki-laki. Itu konsep di dalam Mazmur 127 ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah ada ketenangan dan kedamaian dalam keluarga kita? Mari kita berpikir sejenak sampai detik ini. Adakah ketenangan dan kedamaian dalam keluarga kita masing-masing? Jika jawabannya adalah tidak, mungkin kita telah salah menempatkan Tuhan dalam keluarga kita. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, memohon ampun dengan segala penyesalan dan kehancuran, bahwa selama ini kita salah menempatkan Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, Dia yang mampu memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Dia juga yang bisa memberikan kekekalan. Dia mampu memulihkan keluarga kita dan mencurahkan kedamaian di dalam kehidupan kita. Bagi kita hari ini yang mungkin tidak ada anak-anak dalam keluarga, jangan kita berkecil hati, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Di dalam konsep perjanjian lama kita kembali mengingat bahwa itu adalah konsep yang dipahami oleh mereka. Anak laki-laki yang jumlahnya banyak, itu yang mereka harapkan. Bersyukur jika hari ini kita dikaruniai dengan anak-anak dalam keluarga kita. Tetapi yang terlebih penting adalah bukan ada atau tidak adanya anak, tetapi bagaimana kita menempatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita.
Adakah kita menempatkan Dia menjadi yang terutama dalam setiap usaha-usaha pekerjaan maupun keluarga-keluarga kita? Atau justru kita menomorduakan Tuhan di atas segala sesuatu yang kita kerjakan? Biarlah Mazmur ini kembali mengingatkan kita untuk kita menempatkan Tuhan menjadi yang terutama. Dan biarlah kita mengikut sertakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dan kita terus mengingat seperti yang Salomo katakan, jikalau bukan Tuhan yang titik-titik, sia-sialah semuanya. Titik-titik ini kita sendiri yang melengkapi. Mungkin kita bisa menempatkan Tuhan dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam membesarkan anak, di dalam membangun relasi dengan sesama kita, di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan di gereja, maupun di dalam hal-hal yang lain yang kita kerjakan hari ini dan selanjutnya. Jangan lupa mengikut sertakan Tuhan. Karena tanpa kita mengikut sertakan Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Jika bukan Tuhan yang campur tangan, sia-sialah semua usaha kita. Sia-sia juga kerja keras kita. Biarlah kebenaran ini mendorong kita untuk terus mengandalkan pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita hari ini. Kita mungkin bergumul untuk keluarga kita, bergumul untuk setiap pekerjaan kita, bergumul untuk segala sesuatu yang sedang kita rindukan. Mari jangan lupa mengikut sertakan Tuhan. Karena tanpa Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk terus kita mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah sedetik pun kita melupakan Tuhan. Dia yang sudah terlebih dahulu setia dalam kehidupan kita. Mari kita juga setia kepada Dia. Dia yang sudah menolong kita, Dia juga yang akan terus memperlengkapi kita hari-hari ke depan. Ikut sertakan Tuhan, nomor satukan Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu kembali mengingatkan kami. Segala sesuatu yang Tuhan boleh percayakan dalam hidup kami. Untuk anak-anak, untuk pekerjaan, untuk usaha-usaha yang lainnya. Biarlah kami akan tetap menomorsatukan Tuhan dan mengikut sertakan Tuhan dalam setiap usaha-usaha yang kami lakukan. Ampuni kami jika selama ini kami merasa bahwa segala suatu keberhasilan-keberhasilan yang kami peroleh itu karena kami. Tuhan, ampuni kami. Kami ingin menyadari bahwa segala sesuatu yang kami peroleh semua adalah dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu meteraikan dalam hati kami, dan biarlah ini menjadi bekal kami dalam kami menjalani hidup kami hari lepas hari. Memberkati jemaat Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing. Biarlah terus diingatkan bahwa sia-sia jika tanpa Tuhan. Memberkati segala sesuatu yang kami rindukan, secara khusus untuk pekerjaan, pelayanan, untuk hal-hal yang lainnya. Kami percaya Tuhan Kau yang akan pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami hidup seturut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengarahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari bersama-sama kita kembali melakukan segala aktivitas kita bersama dengan keluarga, dengan anak-anak, suami, istri, dengan sesama kita yang lainnya. Dengan tetap kita melibatkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, Kristus datang yang kedua kali. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.